Halo Mamis, kembali lagi di Baby Telur Channel, sharing parenting bareng Bunda dan juga Baby Lora alias Baby Telur. Di video kali ini Bunda bakal sharing ke kalian gimana sih cara menstimulasi baby agar dia bisa berjalan sesuai dengan usianya. Jadi umumnya kan anak itu bisa jalan di usia 11 bulan, tapi pada beberapa keadaan ada beberapa anak yang baru bisa jalan di usia 16-17, tapi itu normal ya Bun. Kali ini Bunda bakal sharing ke kalian gimana caranya Bunda stimulasi baby Lora dan akhirnya di usia 12 bulan tepat dia udah bisa berjalan sendiri. Ini waktu dia belajar merangkak ya, kakinya masih diseret satu kayak gini. Tapi nggak apa-apa, kita kasih dia waktu supaya dia menyesuaikan diri dengan gimana sih cara dia merangkak. Nah, baby Lora kali ini udah bisa berdiri, tapi masih pegangan nih pada suatu benda. Tapi nggak apa-apa ya Bun, namanya juga baru belajar, harus tahap demi tahap ya. Di sini Bunda kasih baby Lora tas pelindung supaya dia kalau misal jatuh atau kejerak itu nggak sakit ya Bun kepalanya. Nah, setelah bisa berdiri, baby Lora itu seneng banget nih eksplorasi pakai kursi. Jadi dia suka tuh dorong-dorong kursi, dan waktu didorong kakinya dia juga ikut jalan. Jadi cara dia berjalan itu nggak usah pakai push walker ya Bun. Jadi cukup pakai kursi aja, dan dia udah bisa nih belajar sendiri. Oh ya, sebagai orang tua kita tetap harus jaga si anak dan memperhatikan si anak ketika dia bermain atau belajar pakai kursi kayak gini ya. Soalnya Mamis kan nggak bisa nih melindungi anak supaya tidak jatuh, tapi Mamis bisa mengurangi resiko cedera dengan menjaga eksplorasi anak supaya tetap aman dan juga jauh dari sudut tajam, furniture dan juga bahaya lainnya ya Mams. Dan ini video baby Lora juga masih dorong-dorong kursi walaupun dengan kursi yang berbeda ya Mams. Kalau pakai kursi makan ini sebenarnya jauh lebih aman sih Mams, soalnya bagian kaki-kakinya itu ada bagian karetnya, jadi lebih keset gitu, dan menghindarkan supaya anak kita itu nggak tergelincir nih, karena kalau pakai kursi plastik yang warna biru tadi itu tuh kayak kursinya itu bisa jalan sendiri gitu loh, dan takutnya itu babynya jatuh. Tapi nggak apa-apa, yang penting tetap diawasi. Oh ya, Mams juga bisa ya kayak membiarkan si anak itu naik turun menggunakan lututnya. Jadi aktivitas berdiri pada tahap awal ini bikin anak terbiasa berdiri di atas kaki mereka sendiri dan dapat membangun otot di kaki dan juga pinggul. Nah, kali ini baby Lora udah mulai mengambil langkah pertama, kedua, dan jatuh. Tapi nggak apa-apa, dia masih tetap pede dan jatuh lagi. Tapi nggak apa-apa, sebagai orang tua kita harus terus support supaya si anak percaya diri dan dia akhirnya berani untuk melangkah sendiri. Nanti seiring dengan berjalannya waktu, mereka bisa menjadi lebih stabil dengan berat badan di satu sisi dan lebih baik dalam memindahkan berat dari kaki yang satu ke kaki yang satunya lagi. Kemudian biarkan si baby beraktivitas tanpa menggunakan alas kaki ya. Terapis anak pada umumnya menyarankan agar ibu menjaga anak tanpa alas kaki sesering mungkin. Supaya apa? Supaya hal ini bisa menstimulasi sensori dan juga motorik yang ada di otot-otot pada bagian kaki. Karena ketika bayi memakai sepatu, bayi tidak bisa merasakan sensasi yang berbeda dari keramik, tanah, rumput yang mereka injak karena terhalang sepatu, dan hal ini menghambat proses pembelajaran mereka untuk berdiri dan juga berjalan. Mamis juga bisa meletakkan mainan di tempat lain yang bisa dijangkau si baby ya, supaya dia lebih bersemangat lagi nih untuk berdiri dan juga berjalan. Nah, mainan-mainannya bisa pakai bola-bola warna-warni kayak gini yang ditempel di dinding. Tuh lihat, baby Lora aktif banget kan ngambil-ngambilin bola-bolanya walaupun agak tinggi, tapi dia bisa loh ambil bola yang satu dan bola yang lainnya. Kemudian Mamis juga bisa mengajari anak untuk jongkok dengan permainan ini, karena jongkok adalah keterampilan yang penting dan keterampilan yang mendukung anak untuk bisa berdiri sendiri loh Moms. Gerakan naik dan turun membentuk otot paha yang baik di pinggul dan juga paha. Semakin otot paha dan juga kakinya kuat, maka dia akan bisa menopang tubuh dan juga dirinya sendiri, di mana hal ini sangat berguna untuk membuat anak bisa berjalan.
Selain itu, mamis juga bisa nih ajak bermain si anak dengan orang lain. Jadi baby atau anak itu mudah dipengaruhi dan juga belajar lebih baik dari memperhatikan orang lain ya mams. Ajak banyak teman bermain dengan baby dan juga balita lain supaya balita terdorong untuk mau berjalan. Jika baby itu melihat bayi lain mulai berdiri, ya mungkin juga bisa melakukannya juga. Nah, kali ini baby Laura lagi main nih sama kakak Isa dan betul kan, baby Laura mau tuh untuk belajar jalan sama kakak Isa. Nah, video ini pada saat baby Laura bereksplorasi di halaman rumah ya. Jadi rumahnya kita itu depannya itu masih kasar kayak gini ya mams. Dan bunda nggak pernah pakaiin baby Laura sepatu ataupun sandal karena memang sebagian besar terapis dan juga DSA atau dokter spesialis anaknya itu menyarankan untuk anak balita itu lebih baik tidak usah menggunakan alas kaki. Supaya apa? Seperti video sebelumnya Bunda udah jelasin kalau itu lebih baik untuk merangsang motorik si anak. Lalu lebih sering aja si anak itu bermain dan juga bereksplorasi di luar rumah ya mams, supaya mereka itu lebih semangat untuk jalan dan juga bereksplorasi dengan lingkungan yang lainnya atau lingkungan yang baru. Nah, video ini Bunda ngebiarin baby Laura jalan-jalan sendiri di luar rumah. Gak sendiri sih, tetap ditemenin. Maksudnya Bunda dalam jangkauan yang cukup jauh dan supaya dia itu mau untuk gimana caranya diri dia sendiri itu harus bisa berjalan ke tempat yang dia mau tanpa pegangan bundanya. Lalu mamis juga bisa nih ngajak si baby main-main di atas rumput kayak gini. Jadi ketika baby itu menginjak rumput, pastikan dia tidak memakai alas kaki ya mams. Dan pastikan juga kalau rumputnya itu aman, gak ada duri-duri di bawahnya. Kan kasihan kan kalau dia nginjak duri. Tapi di video ini aman kok mams, rumputnya itu gak ada duri-durinya. Dan baby Laura juga sangat menikmati. Alhamdulillah di usia 12 bulan ini baby Laura udah bisa berjalan sendiri tanpa bantuan orang lain. Dan dia happy banget bisa jalan-jalan ke sana kemari. Oke deh, semoga videonya tadi bermanfaat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.